Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat dengan tema sholat baik, perilaku pun baik. Sholat adalah agama pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan. Sholat yang benar adalah khusyuk, akan membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang menjaga sholatnya akan memiliki kedisiplinan, kejujuran, dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika seorang rajin sholat tapi masih suka berbohong, mencela, atau berbuat curang, maka kita perlu bertanya, sudah benarkah sholatnya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada nilai bagi sholatnya kecuali sekedar kelelahan. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat kita, perbaiki kualitas kita, dan hayati bermakna, karena sholat yang baik insya Allah mencerminkan perilaku yang baik pula dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat sholat yang baik, perilakunya pun baik memiliki makna bahwa jika seorang menjalankan sholat dengan baik, maka perilaku pun akan baik. Sholatnya yang baik di sini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual, tapi juga menjadi cermin dari akhlak karakter seorang. Salat yang khusyuk dan benar akan membantu seorang menjauhi perbuatan keji dan munkar. Salat sebagai tolak ukur. Salat dianggap sebagai tolak ukur utama dalam menilai kualitas amalan seorang. Jika salatnya baik, maka amalannya lainnya pun akan baik. Sebaliknya, jika salatnya buruk, kemungkinan besar amalannya juga akan buruk. Salat yang baik tidak hanya tentang gerakan dan bacaan, tetapi juga tentang kesadaran dan keikhlasan hati. Salat yang khusyuk dapat membantu seorang untuk lebih sadar akan keberadaan Allah dan dapat menginspirasikan perilaku yang lebih baik. Salat dan perilaku. Dengan melaksanakan salat secara teratur, khusyuk, seorang muslim dapat belajar untuk disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, salat juga dapat membantu seorang untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar. Salat juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan, menyucikan jiwa. Ketika seorang melaksanakan salat, ia melakukan perbuatan-perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan memohon ampunan kepada Allah. Salat dan kedekatan dengan Allah. Salat merupakan sarana utama untuk menjalin hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Ketika salat, ia berkomunikasi secara langsung dengan Allah, memohon petunjuk dan memohon pertolongan. Salat sebagai kunci kebahagiaan. Salat tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga di akhirat. Salat dapat membantu seorang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sabda Nabi SAW, dan bersudahlah mendekati keberadaan makna qaribu, yaitu jika tidak memungkinkan tepat, hendak berusaha mendekati sasaran, namun dengan syarat tetap bertekad untuk senantiasa berusaha benar dan tetap sasaran, sehingga bila ia tidak benar atau tidak tepat sasaran, maka akan mendekati, namun itu di luar keinginannya atau tidak unsur kesengajaan. Nabi SAW bersabda, seorang muslim harus selalu melakukan amal soleh dan bergegas dalam melakukan dengan ikhlas dan ittiba. Dia harus selalu berbuat yang terbaik yang bisa dilakukan dengan kemampuannya. Hendak dia memilih amal soleh terbaik yang mampu ia lakukan, yang harus didahulukan adalah yang paling penting, kemudian yang penting, karena amal soleh dalam Islam itu sangat banyak, jadi dia harus memilih melakukan yang terbaik. Salat sebagai pembeda antara orang yang benar-benar beriman atau tidak. Salat juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan lainnya. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh
ibadah lain, sebab ia merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Sholat adalah sebaik amal seorang muslim dan merupakan amal yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba dari hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat terbaik, maka seluruh amalannya pun baik. Apabila sholat buruk, maka seluruh amalannya buruk. Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berumur 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak wanitanya. Ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan pendidikan seorang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan agar kita selalu memerintahkan keluarga kita untuk sholat mulai umur 7 tahun sampai seterusnya. Wajib menyuruh mereka untuk sholat dan wajib selalu diingatkan kita tidak boleh mendiamkan mereka. Kita memerintahkan mereka sholat mulai dari sholat subuh sampai sholat isya setiap. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan renungkan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan semata, tapi mampu menyentuh hati kita, menggerakkan jiwa kita, dan mendorong kita untuk berubah menjadi hamba Allah yang lebih taat dan lebih mulia sisinya. Kematian adalah suatu kepastian. Setiap jiwa akan merasakannya. Namun bukan tentang bagaimana kita mati yang terpenting, melainkan dalam keadaan seperti apa yang kita menghadap Allah. Apakah kita membawa bekal amal yang cukup, atau justru membawa penyesalan yang tiada guna, mati syahid. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan bila ada kebaikan atau datang dari Allah semata. Bila ada kekeliruan, itu datang dari diri saya sendiri, dari godaan setan yang terkutuk. Wassalamualaikum.